Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Baiklah, saya akan melaporkan laporan kemajuan penelitian dasar saya. Penelitian dasar kami yang berjudul Analisis Bank Wakaf Mikro terhadap Keberlangsungan Usaha di Lingkungan Pesantren. Peran dari mediasi inklusi keuangan, dukungan pemerintah, kinerja usaha, dan moderasi modal sosial. Adapun yang melatar belakangi penelitian ini adalah uh, un, un, karena perkembangan usaha mikro di lingkungan pesantren itu sedikit lambat, maka sangat dibutuhkan kehadiran bank mikro dalam mengatasi untuk meningkatkan keberlangsungan usaha tersebut. Namun, peranan bank mikro tersebut perlu didukung oleh inklusi keuangan, dukungan pemerintah, kinerja usaha mikro, serta peran modal sosial. Nah, penelitian tentang peranan bank mikro dalam meningkatkan keberlangsungan usaha di lingkungan usaha pesantren itu masih sangat kurang di Sumatera Barat. Maka itu perlulah kajian mendalam tentang peranan bank mikro terhadap kelangsungan usaha mikro di lingkungan pesantren. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis dari peranan bank mikro tersebut dalam meningkatkan keberlangsungan usaha mikro melalui peran inklusi keuangan, dukungan pemerintah, kinerja usaha, serta peran dari modal sosial di lingkungan pesantren. Tujuan khusus dari penelitian ini ada beberapa hal yang menjadi tujuan khususnya. Pertama, menganalisis pengaruh bank bakat Mingko terhadap keberlangsungan usaha Mingko di lingkungan pesantren. Kemudian menganalisis pengaruh bank bakat Mingko terhadap inklusi keuangan pelaku usaha mikro di lingkungan pesantren. Kemudian menganalisis pengaruh bank bakat mikro terhadap dukungan pemerintah kepada usaha mikro di lingkungan pesantren, menganalisis pengaruh bank mikro terhadap kinerja usaha mikro, menganalisis pengaruh inklusi keuangan terhadap keberlangsungan usaha mikro, pengaruh dukungan pemerintah terhadap keberlangsungan usaha mikro, pengaruh kinerja usaha mikro terhadap keberlangsungan usaha mikro, menganalisis peranan inklusi keuangan dalam memediasi hubungan bank mikro dengan keberlangsungan usaha mikro di lingkungan pesantren, kemudian menganalisis peranan dukungan pemerintah dalam memediasi hubungan bank mikro dengan eh, keberlangsungan usaha mikro di lingkungan pesantren, menganalisis peranan kinerja usaha mikro dalam memediasi hubungan bank mikro dengan keberlangsungan usaha di lingkungan pesantren, menganalisis peranan modal sosial dalam memoderasi hubungan bank mikro dengan keberlangsungan usaha, menganalisis peran modal sosial dalam memoderasi hubungan inklusi keuangan dengan keberlangsungan usaha, menganalisis peranan modal sosial dalam memoderasi hubungan bantuan pemerintah dengan keberlangsungan usaha, menganalisis peranan modal sosial dalam memoderasi hubungan kinerja usaha dengan keberlangsungan usaha, menganalisis pengaruh bank mikro terhadap keberlangsungan usaha mikro melalui dukungan pemerintah dan inklusi keuangan pelaku usaha mikro, menganalisis pengaruh bank bakat mikro terhadap keberlangsungan usaha mikro melalui dukungan pemerintah dan kinerja usaha mikro di lingkungan pesantren, serta menganalisis pengaruh bank bakat mikro terhadap keberlangsungan usaha mikro melalui inklusi keuangan dan kinerja usaha mikro di lingkungan pesantren. Nah, penelitian ini sangat penting dilakukan, yaitu untuk mendorong percepatan capaian rencana penelitian UNP di bidang sumber daya ekonomi bisnis, khususnya pemberdayaan usaha mikro dan kecil, kemudian dapat meningkatkan inklusi keuangan pelaku usaha mikro dan kinerja usaha mikro di lingkungan pesantren melalui keberadaan usaha mikro, serta dapat meningkatkan keberlangsungan usaha mikro sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat. Adapun kerangka konseptual ini bisa dilihat sebagai berikut. Nah, jadi di sini terlihat bagaimana ada hubungan moderasi dan mediasi dari antara Bank Bakasingko dengan keberlangsungan usaha mikro melalui peran inklusi keuangan, government support, performance, serta bagaimana peran dari moderasi modal sosial. Nah, adapun tujuan penelitian, tempat metode penelitian ini, tempat penelitian dilakukan pada usaha mikro yang berada di lingkungan pesantren modern Al-Kausar Sari Lama, Kabupaten 50 Kota, dengan jenis penelitiannya menggunakan metode mencari penyebab
kenapa apa yang menyebabkan apakah Bank Makro bisa meningkatkan keberlangsungan usaha mikro melalui kualitatif asosiatif. Kemudian jenis data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh melalui wawancara dan penyebaran kuesioner. Populasinya adalah nasabah pelaku usaha mikro yang menjadi nasabah Bank Wakaf Mikro yang jumlahnya ada 15 unit usaha mikro, namun yang jadi sampel yang bersedia mengisi kuesioner dan diwawancara terdapat hanya 210 unit usaha mikro. Ini analisis data dengan menggunakan SEP CLS. Adapun karakteristik komponen hasil penelitian ini kebagian besar dari nasabah Bank Wakaf Mikro itu berpendidikan adalah SMA. Nah, kemudian diikuti oleh SMP, SD, dan sangat sedikit yang memiliki pendidikan di strata 1 maupun D3. Kemudian jenis usahanya kebanyakan itu adalah yang memproduksi, yang kebanyakan ada pertanian, peternakan, kemudian ada yang produksi dan menjual, kemudian perdagangan ada diikuti oleh perdagangan, dan selanjutnya baru jasa-jasa lainnya. Modal usaha yang terbesar modalnya itu adalah berada pada kisaran masih sangat antara modal usaha itu adalah antara 1 juta sampai 3 juta, itu yang terpaling banyak lama jadi nasabah Bank Wakaf Mikro. Itu kebanyakan mereka sudah lama antara 1 sampai 2 tahun, dan paling tinggi adalah sudah lebih dari 3 tahun menjadi nasabah usaha mikro. Kemudian hasil pengolahan data terlihat bahwa terdapat pengaruh Bank Wakaf Mikro terhadap inklusi keuangan, Bank Wakaf Mikro terhadap bantuan pemerintah. Bank Wakaf Mikro akan mendorong kinerja usaha, dan Bank Wakaf Mikro akan mendorong keberlangsungan usaha. Kemudian dilihat dari peran dari inklusi keuangan terhadap kinerja itu juga berpengaruh signifikan, dan bantuan pemerintah juga dapat meningkatkan inklusi keuangan, namun hasilnya belum signifikan. Bantuan pemerintah dapat meningkatkan kinerja, ini baru diberikan dalam bentuk pelatihan-pelatihan yang diberikan oleh pemerintah dan bantuan modal. Kemudian bantuan pemerintah juga dapat mempengaruhi keberlangsungan usaha. Namun pengaruh mediasi dari modal sosial terhadap keberlangsungan usaha itu modal sosial antara hubungan antara Bank Wakaf Mikro dengan sustainability modal sosial tidak memediasi, belum signifikan memoderasi, belum memperkuat. Jadi modal sosial di lingkungan pesantren itu belum tergali, ya, belum kuat bisa menjaga keberlangsungan usaha mikro. Nah, ini perlu digali modal sosialnya itu kenapa belum bisa meningkatkan keberlangsungan usaha. Nah, kemudian modal sosial itu kinerja usaha bisa mempengaruhi keberlanjutan usaha. Namun modal sosial belum bisa mempengaruhi keberlanjutan usaha. Dilihat dari pengaruh tidak langsung, itu terlihat bahwa ini pengaruh tidak langsung yang diperoleh dari hasil penelitian. Nah, namun ini gambar struktural yang diperoleh. Namun hasil pembahasan kami masih melakukan. Jadi penelitian ini baru dari tahap sampai selesai melakukan penelitian dan baru selesai pengolahan data. Namun kami akan melanjutkan dengan melakukan pembahasan dan menggali untuk membahas peranan dari Bank Wakaf Mikro itu terhadap keberlangsungan usaha, dan agar ditemukan suatu strategi untuk bisa meningkatkan keberlangsungan usaha itu melalui peranan Bank Wakaf Mikro terhadap keberlangsungan usaha melalui bantuan pemerintah, ya, peningkatan inklusi keuangan, peningkatan kinerja, dan juga di bantuan dari diperkuat oleh modal sosial di lingkungan pesantren. Nanti kami akan melanjutkan dalam tahap pembahasan. Itulah dari laporan
itulah laporan penelitian, kemajuan penelitian yang baru kami lakukan. Saya mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hah? Siapa? Ah, tuh. Ah, bisanya. Balian saja. Balian saja nya. Besoknya urus. Ya, yang bagian baru nah. Ya, iyan ka mangirim ko ka. Ah, oh, kasihnya. Balian cie. Iya, jadinya mau kasihnya. Ih, kemacam-macam.